Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat bertemu kembali di pelajaran kimia pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi. Untuk selanjutnya simaklah tayangan berikut ini. Penentuan perubahan entalpi atau disebut juga dengan kalorimetri. Nah, ini masih dalam bagian bab yang kemarin, yaitu pada termokimia. Nah, apa itu kalorimetri? Ini akan kita pelajari lebih lanjut pada tayangan selanjutnya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi, kita ingatkan kembali tentang kompetensi dasar atau KD yang kita pelajari. KD-nya masih sama seperti yang kemarin. Ini menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kemudian menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Kemudian ini indikator pencapaian kompetensinya. Jadi diharapkan nanti setelah mempelajari bab ini atau materi ini akan memiliki kemampuan-kemampuan seperti pada yang tertulis di sini. Ya, oke. Ini bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Ya. Apa itu kalorimetri? Kalorimetri adalah penentuan kalor yang diserap atau dibebaskan sistem. Kalorimeter adalah suatu alat untuk mengukur jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan sistem. Jadi pekerjaannya itu namanya kalorimetri, kegiatannya disebut kalorimetri, alatnya disebut kalorimeter. Ya. Kalorimeter bom adalah kalorimeter yang memiliki ketelitian tinggi karena dirancang khusus sehingga sistem benar-benar dalam keadaan terisolasi. Ini kurang sorry. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari wadah yang bersifat isolator atau tidak menyerap kalor, sehingga wadah dianggap tidak menyerap kalor pada saat reaksi berlangsung. Ya, jadi ada kalorimeter, ada dua, yang sifatnya standar atau teliti, namanya kalorimeter bom. Kemudian kalorimeter yang sifatnya sederhana, ini bisa kita buat sendiri. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, beberapa ketentuan yang harus kita ketahui dalam kalorimetri. Jika kalorimeter juga terlibat dalam pertukaran kalor, maka besarnya kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter atau kapasitas kalorimeter C harus diperhitungkan. Jumlah kalor yang dilepas atau diserap sebanding dengan massa, kalor jenis, zat, dan perubahan suhu. Hubungannya adalah sebagai berikut. Ini rumusnya ya, Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah perubahan kalor dalam satuan joule, kemudian C adalah kalor jenis zat dalam satuan joule per gram Kelvin. Kemudian M adalah massa zat dalam satuan gram. Delta T adalah perubahan suhu dalam satuan Kelvin ya. Ya, itu. Kita lanjut. Ya, ini adalah gambar atau bagan dari suatu alat yang disebut dengan kalorimeter. Ini kalorimeter sederhana, bisa dibuat dari gelas styrofoam. Ini bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, berupa gelas untuk membuat kopi kalau kita pergi ke pasar swalayan, atau bisa juga diambil dari gelas bekas mie cup ya, mie yang pakai wadah gelas itu, mie cup yang banyak styrofoam. Yang sebelah kanan adalah gambar dari kalorimeter bom. Nah, bedanya sekarang apa? Nah, kalau di kalorimeter bom itu tempat reaksi
atau sistem itu benar-benar terisolasi ini ya. Terisolasi di sini. Kemudian luarnya ini berupa air untuk menangkap kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi yang ada dalam ruang reaksi ini ya. Ini dilengkapi dengan termometer sebagai pengukur suhu, kemudian pengaduk supaya panas yang dilepaskan itu merata. Ini juga sama ya. Bedanya cuma pada ruang reaksi. Oke. Kita lanjutkan contoh soal. Soal yang pertama, sebanyak 50 ml larutan HCl 1M bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1M bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter plastik. Massa jenis air 1 gram per mililiter. Ternyata suhu campuran naik menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, tentukan besarnya perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi penetralan. Ya, reaksi penetralannya HCl bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Ya. Ini namanya reaksi penetralan. Ini asam, ini basa, ini garam, ini air. Nah, apa itu asam, apa itu basa nanti akan kita pelajari di semester 2. Yang penting sekarang ini kita tahu reaksi ini namanya reaksi penetralan. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Nah, bagaimana cara menjawab soal yang tadi di atas tadi? Ya. Volume HCl 50 ml, volume NaOH sama 50 ml. Volume campuran seluruhnya 50 tambah 50 sama dengan 100 ml ya. Massa campuran itu sama dengan volume campuran dikali massa jenisnya. 100 ml dikali 1 gram per mili sama dengan 100 gram ya. Mol HCl ya, molaritas dikali volume. 1 dikali 0,05 sama dengan 0,05 mol. NaOH juga sama ini ya. Kemudian kenaikan suhunya itu ada berapa ya, karena ini dalam satuan Kelvin ya. Ini sebaiknya untuk perhitungan diubah dulu dari Celsius menjadi Kelvin ya. Jadi sama-sama ditambahkan angka 273 ya. Ya. Ini ketemu 8 Kelvin. Kemudian kita masukkan ke rumus Q sama dengan MC delta T, ketemu angka 3344 Joule ya. Ya, jadi kalor reaksi sama dengan kalor larutan ya. Sama dengan 3344 Joule. Oke. Kita lihat persamaannya. Nah, ini untuk 0,05 mol ya. Ya. NaCl yang terjadi itu juga 0,05 mol. Sedangkan untuk perhitungan delta H itu satuannya adalah dalam kilojoule per mol, sehingga untuk 1 molnya ini 1 per 0,05 dikali 344 joule. Ini ketemunya 66.088 joule, atau kalau dijadikan kilojoule menjadi 66,88 kilojoule ya. Nih. Ya, jadi persamaan termokimianya delta H penetralan HCl oleh NaOH itu sama dengan minus 66,88 kilojoule ya. Kenapa kok minus? Ini karena apa? Karena reaksinya bersifat eksoterm. Reaksi eksoterm ditandai dengan apa? Peningkatan suhu atau suhunya menjadi naik ya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ini contohnya sebanyak 7,5 gram lithium hidroksida. Airnya Li7O16H sama dengan 1
dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal litium hidroksida itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis larutan sama dengan 4,2 Joule per gram Kelvin dan kapasitas kalor kalorimeter 12 Joule per Kelvin. Tentukan besarnya entalpi pelarutan litium hidroksida dalam air sesuai dengan persamaan reaksi. Ini ya persamaan reaksinya. Ini penulisannya harusnya di atas ini karena PowerPoint itu susah ya, sehingga tulis di samping. Demikian juga yang tanda main ini di atas ini harusnya ya. Ini datanya berapa? Oke. Ya, kita lanjutkan bagaimana cara menjawabnya. Nih ya. Cara menjawabnya ini ya, untuk tadi massa campuran tadi 75 itu miliknya litium hidroksida, 120 itu miliknya air, sehingga kalau di total 127,5 gram ya. Kemudian delta T nya berapa? Delta T nya dari 24 menjadi 35, berarti naik 11 Kelvin ya. Kemudian kalor jenis larutan nih ya, kapasitas kalorimeter ini ya. Ya. Kemudian kita masukkan ke rumus Q MC delta T. Q-nya ketemu 5890,5 Joule ya. Kemudian Q kalorimeter, kapasitas kalorimeter dikali delta T, 12 kali 11 ya, sama dengan 132 Joule ya. Nah, Q reaksi merupakan jumlah total antara Q larutan dan Q kalorimeter. Kalau dijumlah ini ya, ketemunya 6022,5 Joule. Tanda negatif menunjukkan reaksi bersifat eksoterm ya. I reaksi tersebut untuk pelarutan 7,5 gram litium hidroksida. Sedangkan delta H untuk pelarutan 1 mol litium hidroksida, massa 1 molnya sama dengan Mr, sama dengan 24 gram per mol. Maka kalau 7,5 itu menjadi sekian mol ya. Nah, 24 per 7,5 dikali tadi kalor reaksinya, ini ketemunya minus 19,272 Joule, atau dijadikan kilo menjadi 19,272 kilojoule. Jadi perubahan entalpi pelarutan litium hidroksida sama dengan 19,272 kilojoule ya. Ini persamaan reaksinya bisa dilihat di sini. Ya. Nanti di PowerPoint mungkin lebih jelas lagi. Ini tertutup oleh tayangan ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah hukum Hess. Perubahan entalpi kadang sukar diukur atau ditentukan langsung dengan percobaan. Pada tahun 1840, Henry Hess dari Jerman menyatakan perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jadi, jika suatu reaksi berlangsung menurut 2 tahap atau lebih, maka kalor reaksi totalnya sama dengan jumlah kalor tahap reaksinya. Kita lanjutkan. Ya. Hukum Hess kita gunakan untuk menghitung delta H suatu reaksi berdasarkan beberapa harga delta H dari reaksi lain yang sudah diketahui. Hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Diagram siklus untuk reaksi pembakaran karbon adalah sebagai berikut ya. Ini ya,
pembakaran karbon itu akan menghasilkan karbon dioksida ya. Kalau pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida ya. Kemudian pembentukan karbon dioksida atau pembakaran karbon tadi bisa melalui dua cara, yaitu cara langsung ini cara bertahap ya. Jadi karbon bereaksi dengan oksigen akan membentuk gas CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida kalau dibakar lebih lanjut akan menghasilkan gas karbon dioksida ya. Ya, dari siklus di atas pembakaran karbon dapat melalui dua lintasan. Lintasan satu ini disebut dengan cara langsung ya, membentuk CO2, sedangkan lintasan 2 mula-mula membentuk CO kemudian baru CO2 ya. Ya. Jadi sesuai dengan hukum Hess tadi, delta H1 ini ya, itu merupakan jumlah dari delta H2 plus delta H3 ya. Jadi ini sama dengan jumlah sini sama sini ya. Ya, ibaratnya kalau kita bepergian itu sama, misalnya kita ke Temanggung dari Muntung itu bisa langsung jalur utama, jalur protokol ya. Ya, lewat Paraan, lewat Kedu sampai di Temanggung. Bisa juga alternatif lain, ini bisa lewat Jumo, terus Jumo Kedu, terus Kedu ke Temanggung gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini gunanya hukum Hess ya. Contoh soal nomor 1, diketahui reaksi. Ini pembakaran belerang, misalkan belerang dioksida ya. Ini pembakaran belerang dioksidasi lebih lanjut menjadi belerang trioksida ya. Hitunglah delta H pada reaksi ini ya. Ya, reaksinya pembentukan belerang trioksida. Nah, bagaimana jawab soal ini ya? Kita lihat soal yang berikut. Menyesuaikan, caranya adalah menyesuaikan reaksi 1 dan 2 dengan pertanyaan atau yang ditanyakan, reaksi yang ditanyakan. Ini reaksi yang ditanyakan ya. Nah, reaksi 1 itu ini ya. Kita lihat reaksi 1 supaya sesuai dengan reaksi yang ditanyakan. Reaksi nomor 1 ini harus kita kalikan 2. Soalnya apa? Di reaksi yang ditanyakan tuh S-nya 2, maka ini dikali 2 ya. Kalau reaksi dikali 2 itu maka delta H-nya juga dikali 2. Nih, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian untuk reaksi 2 kita lihat ke reaksi yang ditanyakan. SO2 nya sebelah kanan, reaksi 2 juga sebelah kanan ya. Nah, ini karena sudah di sebelah kanan maka ini tidak ditulis tetap ya. Ini sudah sesuai dengan angka 2 nya ya. Ini S2 nya juga sudah sesuai, maka ini langsung kita pakai di sini ya. Nah, ini kalau dijumlah ya, dijumlah itu akan menghasilkan nilai delta H sebesar 790 kJ ya. Ya, menjumlah suatu reaksi itu hampir sama dengan menjumlah persamaan dalam matematika. Jadi kalau dalam matematika itu ada ruas kanan, ruas kiri ya, dipisahkan oleh sama dengan. Kalau dalam persamaan kimia itu dipisahkan oleh tanda panah ya. Jadi kalau ada yang sama ya, senyawa atau zat yang sama itu bisa dicoret. Ini coret ya, ini dicoret misalnya ini ya, ini kan sama tuh, ini sama ya. Ya, ini sama ya, ini sama dengan ini sama, maka ini bisa dicoret ya, dicoret sini, coret yang sama bisa dicoret. Nah, setelah dicoret berarti tidak ditulis lagi di reaksi jumlah ya. Ini tinggal menjumlahkan 2 sama 1 jadi 3, ini tetap ya gitu.
Angkanya juga demikian. Ini jumlahkan. Ini penjumlahan nih, jumlah. Ya, gitu. Gitu ya. Ya, oke, kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Diketahui reaksi ini ya. Ini. Tentukan delta pada reaksi ya. Ini pembakaran propana ya. Bukan propana. Ya, kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Nih. Jadi caranya sama seperti soal nomor 1 tadi, yaitu menyesuaikan masing-masing reaksi 1, 2, 3 dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan ini ya, reaksi yang ditanyakan ini kita tempatkan di reaksi jumlah ya. Reaksi jumlah. Ya. Nah, reaksi 1 ya. Reaksi 1 itu harus bagaimana? Harus dikalikan 3 ya. Dikalikan 3 supaya sesuai dengan apa? Ya, reaksi hasil sini. Ini kan juga ya. Nah, ini 3, ini juga 3, sehingga harus dikalikan 3. Reaksi nomor 2 dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena pada reaksi hasil atau yang ditanyakan ya, itu di sini ada 4 ya. Ya. Ini ada 4H2O. Tadi pada reaksi yang yang diketahui kan baru 2H2O ya. Nah, sehingga dikalikan 2 ini jadi 4 gitu ya. Kemudian reaksi 3. Reaksi 3 ada C38 ya. Karena C38 itu di sebelah kiri ya. Nah, sehingga reaksi nomor 3 itu harus dibalik ya. Reaksi harus dibalik. Dari reaksi pembentukan diubah menjadi reaksi penguraian. Diubah menjadi reaksi diuraikan ya. Sehingga tandanya ini yang semula dari min sekarang menjadi plus. Ini jadi ini tandanya plus. Dari reaksi eksoterm berubah menjadi reaksi endoterm ya. Ini dijumlah. Nah, ketemu delta H sebesar ini ya. Oke. Gitu, jelas ya. Nanti kalau belum jelas bisa diulang kembali. Ya. Berikutnya menghitung delta reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar atau delta HF ya. Nah, delta HF atau perubahan entalpi pembentukan standar itu ada datanya di buku ya. Nah, ini bisa digunakan untuk menentukan perubahan entalpi suatu reaksi. Ini rumusnya ya. Rumusnya ya, PQMN adalah koefisien reaksi. Ini koefisien, sehingga rumusnya itu jumlah entalpi pembentukan Z sebelah kanan dikurangi jumlah entalpi pembentukan standar sebelah kiri, atau produk dikurangi reaktan ya. Ini rumusnya ya. Ini bisa diingat-ingat atau dihafalkan. Ini secara umum ya. Ya, nah sekarang bagaimana aplikasinya? Kita lihat contoh berikut ya. Contoh nomor 1 ini ya. Nah, diketahui delta HF ini CH4O CO2H2O sebesar sekian. Tentukan delta H reaksi pembakaran CH4O ini ya, CH4O. Tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol ya. Metanol CH4O. Ya. Kita lihat pembahasannya di sini. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Ini sudah setara reaksinya.
Kalau sudah setara, kita tinggal memasukkan koefisien reaksinya ke dalam delta HF ya. Ini sebelah kanan, ini dikalikan koefisien, ini koefisien 2 dikalikan 2 ini ya. Ya, kalau dihitung ketemu 7 minus 726,9 kJ per mol ya. Tanda min menunjukkan bahwa reaksi bersifat eksoterm. Kemudian yang B, mol metanol itu sama dengan 0,2 atau seperempat mol. Kalau yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol adalah ini jumlah molnya dikali perubahan entalpi dalam setiap molnya, ketemu minus 181,725 kilojoule ya. Ini oke, itu ya, mudah. Ini saya kira lebih mudah. Masalahnya cuma menghitung, mengalihkan, menambah, mengurang ya. Oke, kita lanjutkan. Menghitung delta reaksi berdasarkan data energi ikatan. Nah, ini istilah yang baru, maka kita harus mengerti istilah-istilah itu. Reaksi kimia merupakan proses pemutusan dan pembentukan ikatan. Proses ini selalu disertai perubahan energi ya. Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan kimia dalam suatu molekul gas menjadi atom-atomnya dalam fase gas ya. Energi ikatan disebut juga energi disosiasi. Energi atomisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memecah molekul itu sehingga membentuk atom-atom bebas. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas ya. Oke. Ya, rumusnya untuk menghitung delta reaksi ini, jumlah energi ikatan pemutusan ikatan dikurangi dengan jumlah energi ikatan pembentukan ikatan. Jadi ruas kiri dikurangi ruas kanan ya. Itu diingat ya. Nah, contoh soal, diketahui energi ikatan ini ya, CH, ini ikatan rangkap ya, ikatan rangkap, ini ikatan tunggal ya, ini ikatan tunggal juga. Ditanya delta reaksi pada reaksi C2H4 plus H2 menjadi C2H6. Ini kemarin namanya reaksi adisi atau reaksi penjenuhan ya. Penjenuhan. Ingat bagaimana struktur dari C2H4 atau etena itu ya. Ininya bagaimana etana ya. Ya, kita lihat strukturnya. Jadi kuncinya supaya kita bisa mengerjakan soal yang seperti ini harus bisa menguraikan dalam bentuk rumus struktur ya. Kita lihat di sini kalau ini kurang ya. Ini harusnya 2 ini. Nih ya, ada ininya. C2H4 etena ya. Etena dijenuhkan oleh H2 ya. Ya, kita lihat di sini ikatan antar C sama H itu jumlahnya ada 4, 1 2 3 4 ya. Jadi ini kali 4 ya. Kemudian ikatan antara C sama C ada 1 masuk sini ya. Kemudian H sama H di sini ya. Kemudian pada etana, ikatan antara C sama H jumlahnya ada 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ini 6CH. Kemudian ikatan tunggal C sama H ada 1 ya, ini. Ya, ini kita tinggal masukkan ya sesuai dengan jumlah ikatannya. Terus kemudian kita masukkan tadi nilai dari energi ikatan masing-masing
ke dalam hitungan tadi ya. Ya, jadi kalau dijumlahkan hasilnya minus 135 kilojoule. Ya, tanda negatif menunjukkan reaksi bersifat eksoterm ya. Oke, gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Sudah jelas belum? Oke. Nah, untuk memperjelas konsep tentang penentuan perubahan entalpi reaksi, kalian kerjakan soal-soal berikut ini ya. Soal-soal berikut ini dikerjakan, kemudian hasilnya nanti dikirim ke classroom masing-masing seperti kemarin yang sudah-sudah ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga kalian selalu bahagia dan sehat walafiat bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.